ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحbihi ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mana sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana sifat daripada tertawanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka saat ini kita akan membahas bagaimana tangisan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam katsirul buka. Beliau banyak menangis. Tapi kita tahu juga bahwasanya tangisan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah atas dasar urusan duniawi atau sesuatu, akan tetapi tangisan beliau dikarenakan rasa takut yang begitu besar terhadap Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana atqakum lah wa ana akhsyakum lillah. Aku orang yang paling bertakwa di antara kalian, dan aku orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kalian. Maka atas dasar itulah beliau termasuk orang yang paling banyak menangis di antara kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para sahabat menceritakan bahwasannya sebagaimana tertawanya beliau hanya sebatas senyuman saja, tidak ada suara yang terbahak-bahak, begitu juga tangisan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tangisan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebatas suara yang ada di dalam dada, ya, dan tidak ada suara keluar, ya, teriakan atau semisalnya, ya. Bahkan hanya tetesan air mata saja beliau, ya. Sampai disebutkan an Abdullah bin Sikhir radhiyallahu ta'ala anhu qala ataitu Rasulullah SAW wa huwa yusalli wa li jawfi azizun ka azizil mirjal minal buka. Ya. Aku suatu hari pernah sekali mendatangi Rasul SAW dalam keadaan salat, dan aku dapati beliau dalam keadaan menangis dan aku mendengarkan suara dari dalam dadanya. Banyak di antara kita menangis sampai teriak-teriak dan itu bukan tangisan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tangisan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tangisan yang memang muncul atas dasar rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah membuat suara keluar, akan tetapi membuat dada, ya, begitu kuat yang ada di dalam dada kita sampai mengeluarkan suara. Bahkan, ya, sampai disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud, Rasul SAW berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, qala iqra alayya, baca Al-Qur'an di hadapanku. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, ya Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzil, apakah aku membaca Al-Qur'an sedangkan Al-Qur'an diturunkan kepadamu wahai Rasulullah? Qala, kata Rasul SAW, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku berkeinginan mendengarkan suara bacaan Al-Quran dari yang lainnya. Fagaratu suratan nisa, aku baca beberapa ayat daripada surat Nisa, hatta balagtu, sampai nyampe ke ayat yang berbunyi waji'na bika ala haula'i syahida, yang mana arti ayat tersebut, dan kami wahai Muhammad akan jadikan kamu sebagai saksi di antara untuk mereka semua tersebut. Gala, setelah ayat sampai ayat tersebut, fara'aitu ainai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tahmulan, aku mendapati air mata Rasul sallallahu alaihi wasallam menetes sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan sampai diceritakan ada beberapa kelompok datang kepada Nabi Muhammad SAW yang ingin mengetahui tentang apa itu Islam. Maka disodorkan kepada Rasul SAW, maka disodorkan oleh Rasul SAW kepada mereka al-Islam, dan dibacakan beberapa ayat Al-Quran.
Ketika dibacakan ayat Al-Quran, beliau menangis. Setelah beliau membaca ayat Al-Quran tersebut, beliau menangis. Kemudian beliau usap daripada tetesan air mata tersebut. Sampai kelompok tersebut bertanya, "Gala ya Rasulullah, hanya karena ayat ini engkau sampai menangis?" "Gala na'am." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iya." Kita para hadirin baca Al-Quran lepas, kita enggak pernah ada tergerak hati kita untuk meneteskan air mata. Ketika kita baca sholawat, sama. Ketika kita mendengarkan Nabi Muhammad, ketika kita mendengarkan sesuatu tentang neraka, tentang siksa, kita tidak pernah terbesit bahkan meneteskan air mata karena rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti inilah caranya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menangis, bahkan sampai diceritakan ketika wafat daripada salah satu ada salah satu seorang perempuan yang ditinggal wafat oleh putrinya yang masih kecil. Kemudian ketika dia tahu bahwasanya putrinya meninggal di pangkuannya, dia spontan dia menangis berteriak. Maka terdengar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apa ini teriakan?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka perempuan tersebut berkata, "Ya Allah ya Rasulullah, putriku meninggal di pelukanku ya Rasulullah." "Tapi kenapa?" kata Rasul, "Kenapa engkau berteriak sampai menangis seperti itu, histeris?" Ya, yang kita tahu ya. Kata Rasul SAW, "Bukankah," kata perempuan tersebut, "bukankah aku melihat engkau menangis juga ya Rasulullah?" Maka kata Rasul SAW, "Tangisanku bukanlah seperti itu. Tangisanku karena sifat rahmat sayang terhadap orang-orang muslim." Ya. Rasulullah menangis ketika ditinggal ketika wafat putra beliau bernama Ibrahim. Rasulullah juga menangis ketika putri beliau Zainab wafat. Rasulullah juga menangis ketika ada salah satu sahabat yang wafat sampai dicium keningnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi tangisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bukanlah tangisan yang berteriak yang seakan-akan menunjukkan tidak ridha terhadap apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tangisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tangisan yang keluar daripada lubuk hati, ya, dan berekspresinya cuman hanya meneteskan air mata sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita dipenuhi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa meneteskan air mata karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu doa keluar daripada lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasannya kamu akan dirahmati, maka orang tersebut akan masuk surga. Maka subhanallah, orang Yahudi tersebut bersin di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat dia bersin di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengucapkan spontan alhamdulillah. Dia berharap Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab yarhamukallah, tapi yang dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yahdikumullah. Semoga Allah taala memberikan kamu hidayah. Subhanallah, barakah daripada doa Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi tadi yang sudah didoakan, ya, mendapatkan hidayah. Tidak lama kemudian orang Yahudi tersebut mengucapkan syahadat di depan Rasul SAW. Ya Rabbana, Rabbana